Halo, Sobat Sejarah. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI. Sebuah tragedi kelam yang menewaskan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan menimbulkan banyak teori tentang siapa dalang di balik gerakan ini. Yuk, kita simak kronologi lengkapnya, mulai dari awal tragedi hingga berbagai teori yang muncul terkait peristiwa ini. Kronologi tragedi G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Di bawah kendali Letkol Untung dari Batalion I Resimen Cakrabirawa, operasi dimulai pukul 3 dini hari. Letkol Untung menunjuk Letu Dul Arif sebagai ketua pelaksanaan penculikan. Targetnya adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Akibatnya, 6 Jenderal TNI AD gugur, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswamiharjo. Selain itu, Ajudan Jenderal Nasution, Letu Pierre Tendean, juga menjadi korban, sementara Putri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Jenazah para korban ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur, setelah petunjuk dari seorang saksi. Pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah diangkat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira ini kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Sementara itu, upaya penumpasan pemberontakan dimulai pada 1 Oktober 1965, dipimpin oleh Maijen Soeharto. Langkah awal adalah merebut kembali Gedung Radio Republik Indonesia dan Pusat Telekomunikasi, yang sebelumnya dikuasai pasukan G30S. Pada malam harinya, Soeharto mengumumkan bahwa situasi telah terkendali. Operasi berlanjut ke Halim Perdana Kusuma, tempat konsentrasi pasukan G30S, hingga akhirnya gerakan ini berhasil dipadamkan sepenuhnya. Pasca tragedi. Setelah penumpasan, demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran PKI terjadi di berbagai daerah. Puncaknya adalah ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar, yang memberi kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan. PKI pun dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Teori dalam peristiwa G30 SPKI. Bertahun-tahun setelah tragedi ini, muncul berbagai teori mengenai dalang sebenarnya di balik G30 SPKI. Berikut adalah 6 teori yang paling dikenal, Angkatan Darat. Sejarawan Benedict Anderson dan Ruth S. 1 High Pronunciation V berpendapat bahwa G30S merupakan hasil konflik internal di tubuh Angkatan Darat. Mereka menduga gerakan ini diprakarsai oleh perwira muda yang kecewa terhadap korupsi dan gaya hidup para jenderal senior yang pro-barat. Dalam pandangan mereka, G30S adalah upaya pemberontakan melawan kelompok pimpinan Letjen Ahmad Yani. CIA. Teori ini menyebutkan bahwa Central Intelligence Agency, CIA, dari Amerika Serikat berada di balik peristiwa G30 SPKI. CIA dianggap khawatir terhadap pengaruh PKI yang semakin besar dan kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis. Oleh karena itu, mereka diduga mendukung Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno. PKI. Versi resmi pemerintah Indonesia menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama peristiwa ini. Menurut buku Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30S, PKI di Indonesia karya Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, tokoh-tokoh PKI, termasuk DN Aidit, merancang dan memimpin gerakan ini untuk mengambil alih kekuasaan. Presiden Soekarno. Beberapa teori menyebutkan bahwa Soekarno mengetahui atau bahkan terlibat dalam gerakan ini. Dugaan ini muncul karena kedekatan Soekarno dengan PKI, meskipun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya secara langsung. Uni Soviet dan Tiongkok. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa Uni Soviet dan Tiongkok terlibat dalam mendukung PKI sebagai bagian dari perjuangan global melawan blok Barat. Gerakan internal PKI. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa G30S adalah hasil dari konflik internal dalam tubuh PKI sendiri. Beberapa faksi di PKI mungkin berusaha mengambil alih kendali partai dan menggunakan gerakan ini sebagai alat politik. Sobat Sejarah, peristiwa G30 SPKI tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Meski hampir 60 tahun berlalu, berbagai teori tentang dalang di balik tragedi ini terus menjadi bahan perdebatan. Apapun kebenarannya, tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan bangsa dan belajar dari sejarah.
Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pendapatmu mengenai teori-teori ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat belajar sejarah!